Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Aulia Fitriana dari Prodi S1 Keperawatan kelas 1A dengan NIM 202202034. Di sini saya akan menjelaskan sistem respirasi, fungsi dan gangguannya. Yang pertama yaitu rongga hidung. Gangguannya sinusitis, stomatitis. Yang ketiga laring, gangguannya laringitis. Yang keempat trakea, gangguannya trakeatis. Yang kelima paru-paru, gangguannya COVID-19, asma, pleura, TBC, pneumotoraks, hemotoraks. Yang keenam bronkus, gangguannya bronkitis. Yang ketujuh tulang rusuk, gangguannya kostokondritis. Yang kedelapan bronkiolus, gangguannya bronkiolitis. Kesembilan alveolus, gangguannya emfisema. Yang kesepuluh diafragma, gangguannya hernia diafragma. Selanjutnya saya akan menjelaskan patologi respirasi tersebut. Yang pertama, rinitis. Rinitis adalah kondisi ketika terjadi reaksi yang menyebabkan hidung tersumbat, penyebab alergi dan non-alergi. Tanda gejala: hidung tersumbat, pilek, hidung gatal, bersin, batuk. Yang kedua, sinusitis. Peradangan di lapisan sinutus. Penyebab: terjadi akibat virus atau alergi. Akibat sinus memproduksi banyak lendir yang menyebabkan penyumbatan. Tanda gejala: nyeri di bagian wajah, hidung tersumbat, peradangan indera penciuman. Yang ketiga, stomatitis aptosa merupakan sebuah lesi yang menyakitkan yang paling sering ditemui di rongga mulut. Penyebab: luka pada rongga mulut akibat tergigit, tersodok sikat gigi, atau akibat menggunakan kawat gigi. Tanda gejala: nyeri tidak disertai demam, ulkus mulut. Yang keempat, laring. Peradangan yang berlebihan pada pita suara. Penyebab: infeksi virus, infeksi bakteri, atau jamur. Tanda gejala: batuk kering, demam, sulit tidur. Yang kelima, trakitis. Infeksi yang terjadi pada trakea. Penyebab: Streptococcus pneumonia. Tanda gejala: demam tinggi, batuk berat, kesulitan bernafas hingga melebar. 6. COVID-19, penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis COVID virus. Penyebab: disebabkan oleh SARS-CoV-2 dapat mulai dari hewan ke manusia dan dari manusia ke manusia melalui droplet kontak langsung pada penderita. Tanda dan gejala: sakit kepala, pilek, bersin, sakit tenggorokan, kehilangan penciuman, batuk terus-menerus. Yang ke-7, asma. Peradangan kronik saluran napas yang menyebabkan penyempitan saluran nafas.
penyebab debu, bulu binatang, udara dingin, aktivitas fisik, infeksi virus, sampai mekanisme pertahanan tubuh masuk ke dalam paru-paru dan menyebabkan radang. Tanda gejala batuk berdahak, mudah lelah, demam, dan menggigil. Yang ke-9, TBC, penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis di paru. Penyebab bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tanda gejala batuk terus-menerus, hilang nafsu makan, berkeringat berlebih. Ke-10, pneumotoraks, kondisi paru-paru yang kolaps. Penyebab adanya kumpulan udara di rongga pleura. Tanda dan gejala sesak nafas, nyeri dada atau bahu seperti tertusuk. 11. Hemotoraks, adanya darah dalam rongga pleura dan dapat disebabkan karena trauma tumpul atau tajam. Penyebab sesak nafas, gelisah, dan kelelahan berlebihan. Efusi pleura, keadaan di mana terdapat penumpukan cairan dalam rongga pleura. Penyebab protein yang rendah dalam daerah bisa menyebabkan cairan mudah keluar dari pembuluh darah dan terkumpul pada rongga pleura. Tanda gejala cegukan, nyeri dada, trauma pada saat batuk dan bernafas. Selanjutnya, bronkitis, peradangan pada saluran bronkial, saluran udara yang membawa udara ke paru-paru. Penyebab terjadi karena peradangan pada bronkus. Tanda gejala tubuh demam dan menggigil, sesak nafas, lemas. Selanjutnya, kostokondritis, kondisi peradangan pada tulang rawan bagian rusuk yang menimbulkan rasa nyeri. Penyebab olahraga angkat berat yang berlebih atau tiba-tiba mengangkat beban berat. Tanda gejala rasa sakit dan tidak nyaman di dada. Bronkiolitis, salah satu infeksi saluran nafas yang menyebabkan terjadinya radang dan penyumbatan di dalam bronkeolus atau saluran nafas kecil. Penyebab respiratory syncytial virus. Tanda gejala mengi, sulit menelan, batuk terus-menerus. Emfisema, penyakit yang menyerang organ bagian paru-paru. Penyebab karena merokok bertahun-tahun. Tanda dan gejala napas pendek, trauma saat aktivitas ringan atau saat jalan mendaki. Sekian penjelasan dari saya. Bila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.